Ya baik, ya ikhwah wal akhwat, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hayyakumullah jami'an fi hadhihi al-munasabah ya. Semoga ikhwah dan akhwat semuanya diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah agar tetap kita istiqomah dalam agamanya, yaitu agama Islam ini. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang sedikit surat At-Takwir ya, surat At-Takwir, dan kita berhenti di ayat yang bunyinya wa idzan nufusu zuwijat ya, wa idzan nufusu zuwijat. Nah, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. Nah, untuk tafsirnya kita Alhamdulillah. sudah untuk tafsirnya kita sudah masuk juga ya sampai pada halaman ke-21 dan sekarang insya Allah masuk ke 22. Nah, ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala melanjutkan ya, qaulun akhar, maksudnya ada ya pembahasan dalam pendapat lain tentang fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah taala, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan. Nah, di sini ada riwayat Ibnu Imam ya salah seorang ya ulama yang bernama Ibnu Abi Hatim. Beliau membawakan riwayat dan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, ya, jadi yasilu wadin min aslil arsh min ma'in fima bainas sayhataini wa miqdaru ma bainahuma arba'un. Afan, sebentar ya. Sepertinya ini sudah kita lewati. Nah, Afan sebentar. Ya, kita sudah sampai ke halaman 25, Afan ya. Kita juz 25 sudah selesai dan kita masuk ke 26. Afan keliru melihat pembahasan yang kita bahas terakhir. Nah, bismillah. Jadi di pembahasan kali ini ya, Imam Ibnu Katsir melanjutkan dalam firman Allah ya, muta'in sama amin ya. Jadi beliau sedang melanjutkan ya pembahasan tentang muta'in sama amin. Wa qaulu ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, amin sifatun li Jibril bil amanah. Jadi kata amin itu adalah merupakan sifatnya malaikat Jibril dan beliau terkenal dengan amanah atau dapat dipercaya. Nah, dan ini adalah bentuk pengagungan yang sangat sangat tinggi ya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap utusannya dari kalangan malaikat. Ya, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang bisa memberikan tazkiyah kepada rasul atau utusan Allah
dari kalangan manusia. Nah, seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini kemudian dikatakan ya ketika Allah menyifati malaikat Jibril muta'in tsamma amin, ya muta'in tsamma amin, bahwa malaikat Jibril itu malaikat yang dipatuhi atau ditaati, lagi malaikat yang terpercaya. Nah, setelah itu beliau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma sahibukum bimajnun. Jadi ketika malaikat Jibril memberikan tazkiyah ya kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun, dan ya sahabatmu itu tidaklah gila, ya tidaklah gila. Nah, kemudian berkaitan dengan ayat ini Asy-Sya'bi dan Maimun ya beliau membawakan pendapat tentang makna wa ma sahibukum bimajnun ya, dan kata mereka maksud dari wa ma sahibukum bimajnun itu wa ma sahibukum bimajnun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukanlah sahabatmu itu orang yang gila. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman Allah taala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala laqad ra'ahu, sesungguhnya dia Muhammad, ra'a Muhammad Jibril alladzi ya'ti birisalah. Ya, jadi Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril yang membawa atau yang datang dengan risalah anillahi ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya melihat ala suratil lati khalaqaha Allah. Melihat sesuai ya gambar aslinya, sesuai bentuk aslinya. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nah, di sini juga yang ada di tadi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ini juga melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, dalam bentuk aslinya malaikat Jibril itu lahu sittumi'ah janah, lahu sittumi'atu janahin. Malaikat Jibril bentuk aslinya itu memiliki 600 sayap, ya, 600 sayap, ya, bil ufuqil mubin, dan ditempatkan di tempat yang tinggi, yang nyata, ya, yang nyata. Jadi ketika Nabi melihat malaikat Jibril dengan sayapnya yang berjumlah 600, beliau atau Jibril berada di tempat yang tinggi, yang nyata, ya. Jadi melihat dalam bentuk aslinya. Kemudian maksud dari al-mubin itu al-bayyinu wa hiya ru'yatul ula allati kanat bil batha. Nah, ya maksudnya al-mubin itu adalah yang sangat jelas, ya, dalam ketinggian yang sangat jelas, dan ini adalah yang pernah beliau lihat pada saat pertama kali dulu ketika setelah turun kepadanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu ya malaikat Jibril datang dengan wujud aslinya setelah ayat atau wahyu yang pertama tadi. Nah, kemudian allamahu syadidul quwa, bahwa malaikat Jibril ini adalah yang mengajari Nabi Muhammad SAW, ya, lagi memiliki kekuatan, ya. Jadi malaikat Jibril itu mengajari Nabi Muhammad, dia punya sifat memiliki kekuatan, ya, syadidul quwa, ya, memiliki kekuatan yang besar. Dzu mirratin fastawa, ya, yang memiliki atau yang dimuliakan, ya, yang dimuliakan dan yang disegani, ya, yang disegani, fastawa. Nah, wa huwa bil ufuqil a'la. Nah, malaikat Jibril ini berada di ketinggian yang sangat tinggi, ya. Nah, kemudian summa dana fatadalla. Nah, ini lagi menceritakan tentang sifatnya malaikat Jibril, ya. Ini adanya di surat An-Najm, ya. Summa dana fatadalla. Kemudian malaikat Jibril itu mendekat, fatadalla, lalu menghampiri, ya,
menghampiri beliau. Fakana qaba qausaini au adna. Ya, kemudian beliau itu seperti busur ya, busur panah ya, di apa namanya, kedekatannya dengan Nabi SAW seperti busur panah. Nah, au adana atau lebih dekat dari itu. Fa'auha ila abdihi ma auha, kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang ingin Allah wahyukan. Ya, kemudian ya yang menguatkan dalil bahwa di sini yang disebutkan di dalam surat At-Takwir ini adalah maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dalilnya apa? Ya, bahwa az-zahir wallahu alam anna hadhihi surah nazalat qabla lailatul Isra. Ya, secara zahir dari ayat ini ya, di surat At-Takwir ini itu menjelaskan bahwa surat atau ayat-ayat ini turun sebelum kejadian Lailatul Isra, sebelum kejadian Lailatul Isra atau Isra Mi'raj ya. Jadi kejadian ini sebelum terjadi Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalamnya tentang ru'yah wahyal ula ya, tentang ru'yah yang dia itu melihat atau ya pertama kali melihat Jibril. Nah, adapun yang kedua ya, kalau tadi di surat An-Najm itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu adalah penglihatan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua yang ada di surat kebalik. Yang di surat At-Takwir ini kenapa? Ya, kenapa tidak dijelaskan? Ini kemungkinan adalah melihatnya Nabi yang pertama dalam bentuk aslinya ya kepada Jibril alaihissalam. Dan di surat An-Najm ya walaqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ini adalah melihatnya Nabi untuk yang kedua kalinya dalam bentuk aslinya, malaikat Jibril dalam bentuk aslinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Isra dan Mi'rajkan, yaitu dibawa oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini yang kedua. Berarti yang pertama adalah di surat At-Takwir tadi, di surat At-Takwir. Nah, kenapa? Ya karena surat At-Takwir itu surat yang termasuk surat Makkiyah, sedangkan Al-Isra ini juga termasuk surat Makkiyah, tapi yang turunnya di akhir-akhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Nah, jadi untuk menggabungkan antara surat At-Takwir dan surat An-Najm tadi, ya para ulama atau beliau sendiri termasuk Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang pertama itu ya di surat At-Takwir ini yang bunyinya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, kemudian ya Nabi melihat bentuk Jibril yang asli yang kedua itu ketika Isra Mi'raj, ada di surat An-Najm. Nah, kemudian ya fatilka innama dzukirat fi suratin Najm qad nazalat ba'da suratul Isra ya. Kemudian walaqad ra'au nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya. Dan ayat itu disebutkan dalam surat An-Najm ya, dalam surat An-Najm qad nazalat ba'da suratul Isra ya, dan bahwasanya bahwasanya surat An-Najm itu turun setelah surat Al-Isra. Nah, kemudian firman Allah di ayat berikutnya, ikhwah dan akhwat sekalian, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin ya, ay wa ma Muhammad 'ala ma anzalahu Allah ilaihi bidhaninin ay bimuttahamin. Jadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah dia atau Muhammad terhadap hal gaib itu bidhanin. Bidhanin itu artinya di sini bimuttahamin, orang yang tertuduh. Jadi Nabi Muhammad itu terhadap hal-hal gaib yang disampaikannya bukan seperti orang yang tertuduh ya, atau bukan orang yang berdusta, bukan. Nah, ada yang membacanya bidhanin pakai dod, ada yang membacanya bidhanin pakai zo ya.
Bil-dhonin atau dhonin, kata Sufyan ibn Uyainah maknanya sama atau ya berdekatan. Jadi ada yang mengatakan bil-dhonin, ya, ada yang mengatakan bil-dhonin, ya. Kata Sufyan bin Uyainah maknanya itu sawa atau berdekatan, yaitu ma huwa bikadzibin wa ma huwa bifajir. Ya, maknanya menurut Sufyan bin Uyainah adalah beliau bukan orang yang berdusta dan beliau juga bukan orang yang bermaksiat atau yang jahat. Nah, kemudian ya, asli makna al-dhanin itu al-muttaham. Ya, aslinya makna al-dhanin kalau menurut Imam Ibnu Katsir itu artinya muttaham, yang tertuduh. Sedangkan al-dhanin dengan dod, ya, dengan dod itu artinya bakhil. Ya, kalau al-dhanin pakai dho itu al-muttaham, kalau al-dhanin pakai dod itu bakhil atau pelit, ya. Nah, ya kemudian setelah ya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidaklah beliau orang yang berdusta atau orang yang tertuduh berdusta dengan yang ghaib, ya. Maksudnya ketika membawa atau menceritakan wahyu Allah yang berkaitan tentang hal ghaib, maka beliau bukan orang yang berdusta. Nah, ya kemudian mengenai dhanin qala Ikrimah wa Ibnu Zaid wa ghairi wahid wa ikhtara Ibnu Jarir qiraatul dhad, ya, bahwa Ibnu Jarir beliau memilih pendapat yang membaca dhanin pakainya dhad, ya, pakai dhad, bidhanin pakai dhad, bukan pakai dha. Tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari memilih bacaan dengan menggunakan dhad, bidhanin, bukan bidhanin, bukan. Ya, kemudian Ibnu Katsir berkata kilahuma mutawatir, dua-duanya mau yang pakai bidhanin pakai dhad atau bidhanin pakai dha, kata Ibnu Katsir dua-duanya bacaannya itu adalah sahih mutawatir. Ya, sahih mutawatir, bukan mengada-ngada. Nah, kemudian firman Allah di ayat berikutnya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ya, dan tidaklah dia biqauli syaitonir rajim, dan tidaklah ia, ya, itu ucapannya setan yang terkutuk, bukan. Maksudnya ianya kemana? Ke Al-Quran. Wa ma hadzal Qur'an biqauli syaitonir rajim. Jadi Al-Qur'an itu adalah bukan ucapannya setan yang terkutuk. Nah, la yaqdiru ala hamlihi wa la yuriduhu wa la yanbahi lahu kama qala ta'ala wa ma tanazzat bihi syayatin, ya. Jadi setan itu tidak mampu untuk membawa Al-Qur'an, ya, untuk membawa Al-Qur'an, dan tidak ingin, ya, tidak diingini oleh setan. Nah, dan tidak sepantasnya dia membawa Al-Quran juga. Nah, kenapa? Karena di ayat lain ada yang menjelaskan wa ma tanazzal bi syayatin, dan Al-Quran atau wahyu Allah itu tidak turun bersama setan, tidak. Wa ma yanbahi lahum wa ma yastati'un, dan ya ini tidak sepantasnya bahwa Al-Quran turunkan dengan atau bersama setan, enggak sepantasnya, enggak patut. Juga tidak bakalan mampu setan bersama Al-Quran, turun bersama Al-Quran, nggak bakalan mampu setan. Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa qaulu ta'ala fa aina tadhhabun, ya, fa aina tadhhabun, maka kemanakah kalian akan pergi? Maksudnya fa aina tadhhabu uqulukum fi takdzibikum bihadzal Qur'an, ya. Maksudnya kata Ibnu Katsir, ya, kemana akal-akal kalian akan pergi dalam mendustakan Al-Quran ini, ya. Kemana akal-akal kalian akan pergi untuk mendustakan Al-Quran ini, atau ketika mendustakan Al-Quran ini. Jadi mau dibawa kemana akal kalian? Nah, kemudian ma'adzuri wa wuduhihi, ya, walaupun di situ sudah sangat jelas dan sangat terang tentang penjelasan bahwasanya Al-Quran itu hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dibawa kemana akal kalian, ya, jika tidak
mengimani atau mempercayai. Nah, ini adalah sindiran atau pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang enggak mempercayai Al-Qur'an. Ya, kemudian ya qala Siddiq radhiyallahu an ya pernah Abu Bakar berkata kepada utusan dari Bani Hanifah, ya, dari Bani Hanifah nih. Ya, Abu Bakar pernah berkata kepada utusan Bani Hanifah ketika mereka datang kepada kaum muslimin dan menyuruh mereka untuk ya qatalu alaihi, fatalau alaihi, ya, dan menyuruh mereka untuk apa? Untuk membacakan atas Al-Qur'an itu sedikit atau sebentar saja, sedikit saja, min Qur'anin dari Al-Qur'an. Nah, ya, kemudian Musailamah al-Kadzab alladzi huwa fi ghayatil hadayan war raqaqah, ya. Kemudian Musailamah al-Kadzab, ya, dan kita tahu bahwa beliau itu sangat tidak tidak patuh terhadap wahyu atau Al-Qur'an dan sangat sombong. Kata Musailamah, "Waihakum, aina tadhhabu qulukum?" Kata Musailamah al-Kadzab, ya, ketika dinasihati, kata beliau, ya, celaka, ya, mau dibawa kemana akal kalian? Wallahi inna hadzal kalam lam yakhruj min illin, ya. Kata Musailamah al-Kadzab, beliau mendustakan Al-Qur'an dan mengatakan bahwa demi Allah, ya, ucapan ini tidaklah keluar kecuali dari min ilahin lam yakhruj min illin, atau inna hadzal kalam bahwa Al-Qur'an ini tidak keluar dari seorang Tuhan, dari seorang sesembahan. Jadi bukan Allah yang mengeluarkannya, karena Musailamah al-Kadzab ini termasuk orang yang sombong, ya. Dia tidak mempercayai Al-Qur'an ini keluar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari ilah Tuhan, ya. Ya, kemudian Qatadah, ya, berkata mengenai ayat ini, fa aina tadhhabun, ketika ya beliau membaca fa aina tadhhabun, maksudnya kata Qatadah an kitabillahi wa an ta'atihi. Maksudnya, ya, kemanakah kalian akan pergi atau akan menghilang dari kitab Allah dan dari ketaatnya? Mau kemana kalau nggak mau ya beriman kepada kitab Allah dan nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian firman Allah berikutnya, in huwa illa dzikrul lil alamin, ya. Sesungguhnya, ya, Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi alam semesta. Maksudnya Al-Qur'an itu sebagai peringatan li jami'in nas, ya, menjadi peringatan bagi seluruh manusia. Supaya apa? Supaya mereka mengingat atau ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu. Setelah itu ketika dia bisa beringat atau bisa mengingat, ya ta'idun, bisa mengambil nasihat. Liman syaa minkum ayastaqim, ya, liman syaa minkum ayastaqim, ya, bagi orang yang Allah kehendaki untuk lurus, ya. Jika Allah menghendaki ya seseorang lurus, maka Allah akan memberikannya dapat menerima mau'izah atau nasihat tadi. Nah, man aradal hidayah fa alaihi bihadzal Qur'an. Kata Ibnu Katsir, siapa yang menginginkan hidayah maka dia wajib dengan Al-Qur'an ini. Fa innahu manjatun lahu wa hidayah, karena Al-Qur'an ini adalah penyelamat dan memberi petunjuk. Dan tidak ada hidayah terhadap selain Al-Qur'an. Ya, makanya di sini wa ma tasyaun, ya, dan tidaklah ya apa yang tasyaun kalian ya kehendaki kecuali jika Allah menghendakinya, kecuali jika Rabbul Alamin telah menghendakinya. Maksudnya laisal masyiah mauqulatan ilaikum faman syaa'a ihtada wa man syaa'a dhalla.
Ya, maksudnya seperti ini. Jadi kehendak ya itu tidak bisa dipikulkan kepada dirimu. Ya, jadi kehendak yang yang asli itu tidak bisa. Ya, siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan mendapat. Siapa yang Allah kehendaki maka dia akan mendapat petunjuk, dan siapa yang Allah sesatkan atau Allah kehendaki tersesat maka dia akan tersesat juga. Nah, ya ini makna firman Allah, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Nah, ya kemudian ikhwah dan akhwat sekalian, di akhir ayat, an Sa'id bin Abdul Aziz an Sulaiman ibni Musa, ya ada riwayat dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Sulaiman bin Musa ketika ayat ini turun, liman syaa'a minkum ayyastaqim, maksudnya liman syaa'a minkum ayyastaqim. Abu Jahal berkata, al-amru ilaina, kata Abu Jahal, bahwa urusannya itu ada di tangan kita. Urusan itu ada di tangan kita. Istaqomna, ya kita mau istiqomah, wa in syi'ta lam nastaqim, atau kita nggak mau istiqomah, kata Abu Jahal. Kemudian Allah turunkan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan inilah akhir dari surat At-Takwir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian kita lanjutkan, kita pindah ke surat yang baru, yaitu surat Al-Infitar. Jadi At-Takwir sudah selesai tadi ikhwah dan akhwat sekalian ya. Kemudian kita lanjutkan ke surat Al-Infitar. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya Al-Infitar juga termasuk surat Makkiyah atau turun di Mekah. Nah, turun di Mekah atau turun sebelum Nabi hijrah. Itu makna Makkiyah, dan yang tepat adalah sebelum Nabi hijrah. Surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Nah, kemudian di sini ada riwayat ya dari Nasa'i. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah, atau salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau katakan, qama Mu'adz fa shallal isya al-akhirah. Ya. Mu'adz pernah melaksanakan salat isya al-akhirah di waktu yang akhir ya, diakhirkan. Kemudian fatawala faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'adz ini memanjangkan bacaannya. Ya, kemudian ketika kabar itu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau menjadi apakah kamu mau menjadi ahli fitnah, atau orang yang selalu ya menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz, ya. Ini ucapan Nabi kepada Mu'adz ketika Mu'adz memanjangkan salat isyanya. Nah, aina kunta an sabbisma rabbikal a'la? Di mana kamu ya dengan surat sabbisma rabbikal a'la, wadduha, wa idzas sama'u fatarat, ya. Maksudnya Nabi itu menasihatin Mu'adz dengan agar ketika membaca ya salat isya atau salat yang lainnya, bacalah sabbisma rabbikal a'la, ya. Atau ad-duha wad-duha, atau idzas sama'u fatarat. Nah, yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Nah, ya, jadi ini Nabi menasihati kepada Mu'adz ketika Mu'adz memanjangkan salatnya, bacaannya. Mu'adz dinasihati, kemudian Mu'adz ditanya, apakah kamu mau menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz, ya. Kemudian Nabi memberikan contoh, ya, memberikan solusi agar ketika membaca surat, bacalah sabbihis, bacalah wadduha, bacalah ya idzas sama'u fatarat. Nah, dan ini hadisnya sebenarnya dikeluarkan di dalam kitab Bukhari Muslim atau Sahih Bukhari
Muslim. Nah, kemudian juga di dalam riwayat Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man sarrahu an yanzura ilal kiamah." Siapa yang senang melihat kepada kiamat, kepada hari kiamat, ya ainin dengan mata kepalanya sendiri, maka bacalah idza syamsu kuwirat. Bacalah surat At-Takwir, ya. Kemudian bacalah juga surat Al-Infitar, wa idzas samaa'u fatarat, dan juga bacalah surat Al-Insyiqaq atau idzas samaa'u syaqqat. Nah, ini adalah surat yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca ketika menjadi imam, terutama di sholat isya atau sholat maghrib ya dan sebagainya. Nah, ya kemudian ya kita masuk ke apa namanya, ke ayatnya insya Allah, ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, baik, kita minta Pak Zaki, namun ya Ana bantu ini ya Pak Zaki, bantu contohkan, nanti Pak Zaki bisa mengikuti. Nah, ya siap Pak Ya, Zaki? Ustaz. Ya, siap. Ya, siap. Siap, insya Allah, Ustaz. Kita ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Zaki. Izas sama'un fatarat. Ta'awudznya dulu Pak Zaki, ta'awudz. Oh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Anak contohkan. Idza sama'un fatarat Izas sama'un fatarat. wa idzal kawakibu tasarat Wa izal kawakibun tasarat. wa idzal biharu fujjirat Wa izal biharu fujirat. wa idzal quburu bu'thirat Wa izal kuburu buksirat. alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fasawwaka fa'adalak. Fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Kalla bal tukazzibuna biddin. Kalla bal tukazzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun.
يعلمون ما تفعلون. Baik, alhamdulillah ya kita masuk ke surat Al-Infitor. Ya, dari sudah dijelaskan mukaddimahnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir ya Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulullah taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas sama'u fatarat." Apabila langit itu infatarat. Infatarat itu artinya insyaqqat. Ya, insyaqqat artinya apa? Terpecah ya atau terbelah. Apabila langit itu terbelah. Ya, ini seperti firman Allah taala di ayat lain, as-sama'u munfatirum bih. Langit yang munfatir, yang terbelah bihi dengannya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, wa idzal kawakibung tasarat. Wa idzal kawakibung tasarat, dan apabila bintang-bintang, kaukab atau kawakib itu bintang-bintang, intasarat, tasaqatat atau berjatuhan. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Nah, jadi bintang itu jatuh ya. Jatuh berarti kalau kita paham ya, ucapan jatuh pasti dari atas ya. Pasti dari atas. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila bihar, lautan, fujirat, dinyalakan ya. Jadi arti fujirat ada yang mengatakan ya fajjarallahu ba'daha ba'dan, atau yang memancarkan ya. Jadi ada wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan itu dipancarkan sebagian dengan sebagian yang lain, atau dipecah ya, dipecahkan. Nah, kemudian ini menurut Ibnu Abbas tadi ya, artinya fajjarallahu ba'daha fi ba'din. Nah, kemudian menurut Al-Hasan arti fujirat itu fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha. Ya, kemudian ketika Allah meledakkan ya, meledakkan lautan ya. Fajjarallah, ya Allah meledakkan lautan sebagian dengan sebagian yang lain, fadhahaba ma'uha, yang menyebabkan airnya hilang. Ya, kenapa? Karena diledakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Qatadah berkata, fujirat artinya ikhtalatat azbuha bimalihiha. Ya, Imam Qatadah berkata bahwa arti fujirat itu artinya adalah ketika bercampur air yang tawar ya, air tawarnya dengan air asinnya. Ini arti fujirat ya. Fujirat menurut beberapa ahli tafsir. Nah, kemudian Kalbi atau ya Syekh Al-Kalbi berkata, fujirat itu muliat ya, apabila lautan itu muliat, sudah dipenuhi airnya atau diluberkan ya airnya. Kemudian di ayat berikutnya, wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan bu'tsirat dibangkitkan ya. Bu'tsirat dibangkitkan. Nah, arti bu'tsirat di sini menurut Ibnu Abbas buhisat. Ya, arti bu'tsirat menurut Ibnu Abbas adalah buhisat. Ya, buhisat itu dicari. Apabila kuburan-kuburan itu dicari-cari ya, dicari-cari. Nah, kemudian As-Suddi berkata mengenai bu'tsirat, kata beliau, tuba'saru tuharraku fayakhruju man fiha ya. Arti kata tuba'saru itu sama dengan tuharraku, digerak-gerakan. Ya, digerak-gerakan kemudian akan keluar siapa yang ada di dalamnya. Digerak-gerakan kemudian akan keluar ya orang yang ada di dalamnya. Nah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya. Jadi setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia lakukan ya, apa yang dia ya segerakan dan dia akhirkan. Nah, jadi di sini jiwa itu akan apa? Akan melihat hasil yang dikerjakannya dahulu. Nah, kemudian ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ya apa
gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu itu tertipu dengan Allah, dengan Rabbmu yang maha mulia, ya. Jadi nggak mau patuh, nggak mau taat. Kenapa yang menyebabkan itu terjadi kepadamu? Nah, dan ini merupakan tahdid atau ancaman, ya, ancaman. Bukan seperti orang yang mengatakan ini adalah irsyad atau arahan dari Allah, bukan. Tapi yang benar ini adalah ancaman dari Allah, ya, ancaman dari Allah yang mengatakan kenapa engkau tertipu dari mentaati kepada Allah atau dari tunduk kepada Rabbmu. Nah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang maha mulia itu berkata, yaqulu qailuhu gharrahu karamuhu, ya. Jadi ini seperti, ya, ucapan Allah, ya, atau ucapan yang mulia, ya, sampai, ya, ucapannya itu mengatakan qailuhum, ya, mengucapkan kepada mereka gharrahu karamuhu, ya, telah tertipu dengan kemuliaannya atau kemuliaannya telah menipunya, seperti itu. Nah, bukan ini maksudnya bukan seperti itu, ya. Tapi ini menunjukkan tahdid atau ancaman dari Allah. Justru arti ma gharraka bi rabbikal karim itu ma gharraka ya ibnu Adam bi rabbikal karim, ya. Apa yang membuatmu tertipu wahai ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, dengan Tuhanmu yang maha mulia. Nah, hatta aqdamta ala ma'siyatihi wa qabaltahu bima la yalik, ya, sampai kamu berani bermaksiat kepadanya, dan kalian atau kamu, ya, melakukan sesuatu yang tidak layak kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti, ya, sabda Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah ya ibnu Adam ma gharraka bi, ya. Ini seperti hadis Nabi SAW, Allah nanti, ya, Allah akan berkata pada hari kiamat, wahai anak Adam, apa yang membuatmu, ya, itu lalai, ya, atau tertipu dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibnu Adam, madza ajabtal mursalin, wahai anak Adam, apa yang kamu jawab terhadap seruan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang, ya, apa jawabanmu terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, Ibnu Abi Hatim berkata, ya, beliau membawakan riwayatnya, sanadnya sampai kepada Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Umar mendengar seseorang membaca ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, Umar mendengar seorang membaca ayat ini, ya. Kemudian Umar berkata al jahlu, kata Umar maknanya adalah kebodohan. Jadi menurut Umar, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ya, mengapa kamu bodoh dengan Tuhanmu, dengan Rabbmu, ya, nggak mau belajar, nggak mau mengenalnya, nggak mau, ya, mentaatinya dan sebagainya. Nah, kebodohan, kata Umar. Juga, ya, menurut beliau, ya, dari riwayatnya Umar bin Syab sampai kepada Ibnu Umar, ya. Juga menurut Ibnu Abi Hatim, beliau membawakan riwayatnya yang kedua ini sampai kepada Ibnu Umar, ya. Saya mendengar Ibnu Umar berkata, telah membaca ayat ini, ya, beliau membaca ayat ini. Kemudian, ya, ketika beliau sampai kepada ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, kata Ibnu Umar, gharrahu wallahi jahlu. Kata Ibnu Umar juga sama seperti Umar bin Khattab atau seperti ayahnya. Jadi kata bi rabbikal karim, ya, ma gharraka bi rabbikal karim, menurut Ibnu Umar juga adalah, ya, bodoh atau kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang membuatmu itu terlalaikan, ya, tertipu dengan atau, ya, bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, ya, dari Robi bin Husain dan Hasan seperti itu juga. Kemudian Qatadah berkata, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, kata Qatadah artinya apa yang membuatmu tertipu dengan Robmu yang mulia. Di kata Qatadah, ma gharraka ibnu Adam ghairu hadzal aduwi asyaitan, ya. Apa yang menyebabkan anak Adam itu tertipu dengan musuh ini, maksudnya musuh ya setan ini, ya. Mengapa anak Adam itu tertipu dengan musuh ini, ya, maksudnya setan ini. Nah, itu menurut Qatadah mengenai ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, jadi banyak maknanya menurut para ahli tafsir. Nah, kemudian ya setelahnya ada di halaman berikutnya, ikhwah dan akhwat sekalian, ya. Qala Al-Fudail bin Iyad, ya. Al-Fudail bin Iyad, ya, beliau juga memberikan arti makna terhadap firman Allah, ma gharraka bi, ya, laqultu suturuka al-murkhah, ya. Menurut Fudail bin Iyad, ya, lau qala li, sekiranya, ya, ada orang berkata kepadaku, apa yang membuatmu tertipu denganku, pasti akan aku katakan suturuka al-murkhah, ya. Sutur itu garis, ya, garis atau suturuka itu maksudnya bisa sitar, bisa sutur, ya. Satar itu garis. Tapi kalau sitar, ya, tutupmu yang murkhah, ya, murkhah yang bagus, ya. Mungkin seperti itu. Kemudian juga Abu Bakar, ya, ketika mengartikan ayat ini, qalali, ya, lau qalali ma gharraka bi rabbil karim, kata beliau juga, sekiranya ada orang yang mengatakan kepadaku, apa yang membuatmu tertipu dengan Rabbmu yang mulia, kata Abu Bakar, pasti akan aku katakan gharrani karamul karim, ya. Aku akan katakan telah menipuku itu kemuliaannya yang maha mulia, ya, kemuliaannya yang maha mulia, kata Abu Bakar. Ya, jadi maknanya bisa bisa banyak, ya, bisa banyak. Nah, kemudian Al-Baghawi juga berkata, ya, di dalam qala ba'du isyarah, kata beliau, sebagian ahli ahli isyarat, ya, yang suka mengisyarahkan, mereka sebagiannya berkata, inna ma qala bi rabbikal kalim duna sa'ir asma'ihi wa sifatihi ka'annahu laqanahul ijabah wa hadzal ladzi takhayyalahu hadzal qa'il laisa bita'ilin, ya. Ya, kemudian sesungguhnya dia berkata apa yang menyebabkanmu ya tertipu dengan Rabbmu yang mulia. Dunasa iri asma'i. Jadi di sini ada penyebutan penyebutan yang satu, yaitu Al-Karim saja, tanpa menambahkan nama-nama dan sifat-sifatnya yang lain. Nah, ini sepertinya jawaban terhadap khayal, ya, terhadap hal-hal yang khayal itu yang nggak nampak, ya. Khayal itu nggak nampak terhadap hal yang nggak nampak. Naam. Li'annahu innama ata bismil karim liyunabbiha ala annahu la yanbaghi an yuqabil karim bil af'al qabihah. Sesungguhnya, ya, beliau Allah Ta'ala itu mendatangkan di sini dengan namanya yang mulia atau Al-Karim ini di sini, ya. Kenapa? Karena untuk memberikan peringatan bahwa tidak sepantasnya, ya, maha mulia itu yuqabil, ya, diadukan, ya, atau disilangkan, ya.
tidak sepantasnya yang maha mulia itu disilangkan atau di lawannya ya, dilawan dengan perbuatan yang jelek. Tidak sepantasnya Allah yang mulia itu dilawan dengan perbuatan yang jelek dan dengan perlakuan yang jahat, Gak sepantasnya seperti itu. Kemudian juga ada dari riwayat yang lain dari Baghawi menghikayatkan beliau dari Al-Kalbi dan Muqatil bahwa keduanya berkata, ayat ini itu turun fil Akhnas bin Syarik ya. Turun bertepatan dengan orang namanya Akhnas bin Syarik ya, yang beliau memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi tidak membalasnya, tidak menghukumnya. Fil halatir rahinah, ketika dalam keadaan tergadaikan. Kemudian Allah turunkan ma gharraka bi rabbikal karim ya, apa yang membuatmu tertipu dengan Rabbmu yang mulia. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat, qaulu ta'ala alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan dan kemudian menyempurnakanmu, fa'adalak ya, menjadi sempurna ya. Jadi di sini Allah sudah menciptakan kita semuanya, sudah ya membuat sebaik-baiknya dan menyempurnakannya. Ma gharraka bi rabbikal karim ya, apa yang membuatmu terlena, apa yang membuatmu ya terlena dengan Rabbmu yang maha mulia yang sudah menciptakanmu dan sudah menyempurnakan ciptaannya. Nah, maksudnya ja'alaka sawiyan mustaqiman ya, Allah telah menjadikanmu sawiyan, sama, mustaqiman ya, lurus, mu'tadil yang sempurna, al-qamah mu'tadil yang sempurna, al-qamah berdirinya atau tegaknya, muntasibaha fi ahsanil hayati wal ashkal yang bisa diberdirikan dengan bentuk dan dengan dengan gambar ya, dengan bentuk dan dengan anggota-anggota yang terbaik. Nah, kemudian mengenai ini Imam Ahmad ibn Hanbal beliau membawakan riwayat dan sanadnya sampai kepada Busr bin Jihash al-Qurashi ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, basaqa yauman fi kafi, Nabi pernah meludah di tangan atau telapak tangannya. Fawadu'a 'alaiha usbu'ahu ya, kemudian beliau meletakkan di atasnya jarinya, jari dari telapak tadi ya. Kemudian summa qala, beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, ya ibn Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi ya. Jadi wahai ibnu Adam, kata Allah ya, kenapa engkau melemahkanku ya, atau menganggap aku lemah sedangkan aku telah menciptakanmu seperti ini. Jadi kenapa hamba-hamba Allah itu banyak yang menganggap Allah itu tidak berkuasa, tidak, kekuasaannya enggak sempurna, terbatas. Kenapa? Padahal Allah sudah menciptakan manusia itu sendiri. Nah, hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina asbu'u thumma qala ya. Sampai ketika aku sudah meratakan, menyamakan, kemudian menyempurnakan ya, kamu akan bisa berjalan antara burdaini, antara dua burdain, walil ardi minka wasidu, dan bumi ini punya untukmu wasid ya, wasid. Nah, kemudian ya, kamu bisa mengumpulkan juga bisa melarang, Nah, sampai ketika ajal sudah sampai ke tenggorokan ya, qulta atasaddaqu wa anna awanus sadaqah. Sampai ketika ajal itu baru mendekati kerongkongan, kamu baru bilang saya akan bersedekah ya. Bagaimana ya mungkin waktu-waktu sedekah itu kamu hambur-hamburkan atau kamu sia-siakan. Jadi
kemana saja ya selama hidupmu kamu gunakan. Baru ketika ajal mendekati kerongkongan, kamu bilang saya mau bersedekah. Kamu bilang mau bersedekah. Nah, kemana aja waktu yang kau buang itu. Nah, kemudian Allah berfirman juga di ayat setelahnya, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ya. Dalam bentuk bagaimanapun masya rakkabak yang Allah kehendaki atau yang Allah kehendaki, rakkabaka pasti akan tersusun ya, akan disusun. Naam. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu dengan bentuk yang ia kehendaki. Naam. Maksudnya fi ayyi syabahin abin au ummin au khalin au amin. Maksudnya di sini menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dengan mirip kepada siapapun ya, dengan mirip kepada bapaknya, ibunya, atau paman bibinya dan sebagainya ya, atau pamannya atau bibinya dan sebagainya. Nah, ya, jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sahihain atau di dalam riwayat dari hadis ya yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna imraati waladat ghulaman aswad." Di sini ada orang yang seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku itu melahirkan anak yang hitam, ya, anak yang hitam." Qala hallaka min ibil, ya, kata Nabi, "Apakah kamu memiliki unta?" Qala na'am, kata orang tadi, "Iya." Qala fama alwanuha. Nabi berkata kembali, "Kalau begitu warnanya apa saja?" Qala humrun, untanya merah. Qala fahal fiha man awraq, ya. Kata Nabi, apakah ada di antara unta-unta itu man awraq, ya, warnanya yang berbeda, warnanya yang berbeda atau loreng atau apa? Qala, kata orang tadi, na'am, ya, iya ada. Qala fa anna ataha dzalika, ya. Dan bagaimana mungkin ya warna itu bisa datang kepada gerombolan unta merah yang kalian miliki? Maksudnya, kenapa bisa ada keturunannya yang bukan merah, sedangkan kamu punya untanya merah, laki-lakinya merah, terus perempuannya merah, tapi ada warna yang berbeda. Ya, hal itu kenapa ya? Ditanyakan Nabi kepada orang tadi lagi. Qala, orang tadi menjawab, asa an yakuna naz'atu irqin. Kata orang tadi, ya, semoga ya onta yang berwarna beda itu adalah mendapat keturunan sebelumnya, ya, sebelum warna merah itu ada dari kakek neneknya yang berwarna loreng atau warna yang lain. Ya. Kemudian Nabi bersabda, wa hadza asa an yakuna naz'ata irqin. Dan begitu pula anak ini, ya, semoga atau bisa jadi ya dia juga wariskan warna dari kakekmu dulu yang warna kulitnya ada yang warnanya hitam. Ya, jadi Nabi menyanggah orang yang menuduh anaknya, kok saya warnanya kayak gini putih atau kuning langsat, kok anak saya hitam. Nah, Nabi menyanggah hal itu dengan mengajak diskusi tentang onta. Bisa jadi ya onta itu ya diberikan warisan warnanya dari kakek-kakeknya yang dulu, begitu pula anak Anda yang warnanya hitam bisa jadi adalah keturunan sebelumnya ada yang berwarna hitam. Nah, wallahu alam. Kemudian faqad qala Ikrimah fi qouli ta'ala, dan Ikrimah pernah berkata tentang firman Allah fi ayyi suratin ma syaa rakabak, ya. Fi ayyi, ya, dalam bentuk apa Allah, ya, dalam bentuk apa yang Allah kehendaki rakabak, Allah akan susun, ya, Allah akan susun. Nah, insya'a fi surati kirdin, jika Allah mau maka akan dibentuk dalam gambar kera. Wa insya'a fi surati khinzir, dan jika Allah mau Allah akan membentuknya dalam bentuk babi atau khinzir. Nah, wa kadza qala Abu Shalih, dan begini juga yang disampaikan oleh Abu Shalih, ya, tentang ayat fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kata beliau,
insya fi surati kalbin, jika Allah mau akan dibentuk dalam gambar atau dalam bentuk anjing ya, kalb. Wa insya fi surati himar, dan jika Allah mau Allah akan bentuk dalam bentuk himar, keledai. Wa insya fi surati khinzir, dan jika Allah mau dia akan dibentuk dalam bentuk khinzir atau babi. Naam. Jadi Allah membentuk makhluknya itu ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Naam. Kemudian di sini disebutkan juga ya. Faqala Qatadah, Imam Qatadah berkata, fi ayyi suratin masya'a raqabak, tentang firman Allah fi ayyi suratin masya'a raqabak. Qala, ia berkata, qadirun wallahi rabbuna ala dzalik ya. Kata Qatadah, demi Allah, Allah Maha Kuasa atas hal itu. Jadi mau bentuk apa saja ya bisa, Allah sangat mampu. Wa ma'na hadzal qaul inda ula anna Allah azza wa jalla qadir ala khalqin nutfah ala syaklin qabih ya. Dan makna ini adalah bahwasanya menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu qadir, mampu ya menciptakan nutfah atau cairan ya atau mani, menciptakan mani ala syaklin qabihin yang bentuknya masih buruk ya, ketika masih berbentuk mani itu masih buruk, bentuknya cair ya, nggak ada kuat sama sekali. Minal hayawanatil munkaratil khalq ya dalam bentuk yang buruk dari binatang-binatang yang diingkari ya penciptaannya, dalam makhluk yang diingkari penciptaannya. Nah, itu semuanya sepakat bahwa apa? Ketika dalam bentuk mani ya semuanya mengatakan bahwa dia itu ya buruk lah, maksudnya nggak ada kekuatan sama sekali, nggak ada yang ini juga yang dibanggakan misalnya ya. Nah, nggak ada yang dibanggakan dari air mani itu. Nah, maksudnya ketika sudah berada di luar nggak ada yang dibanggakan. Walakin bi qudratihi wa lutfihi wa hilmihi yakhluqu ala syaklin hasan ya. Akan tetapi Allah dengan takdirnya, dengan ya kekuasaannya, dengan kelembutannya, dengan ya dengan kekuatannya, Allah menciptakan setelah itu ke bentuk yang lebih bagus, yang lebih lurus, mu'tadil yang lebih sempurna, tamin yang sempurna, hasanul mandor menjadi makhluk yang disukai ya, yang disukai, wal hay'ah, dan bentuknya pun sangat bagus. Jadi dari air mani yang tadinya nggak dianggap apa-apa ya, kemudian Allah bisa jadikan dalam bentuk yang bagus yang disukai oleh orang-orang. Kemudian ya Allah berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin ya, tidak, justru kalian telah mendustakan agama. Maksudnya innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatih ya, sesungguhnya ya yang menyebabkanmu membawamu untuk ya melawan Rabbul Alamin atau melawan yang maha mulia dan menentangnya ya, dan menentang Allah yang maha mulia itu dengan melakukan perbuatan maksiat ya, dengan berbuat maksiat, takdzibun fi qulubikum bil ma'ad ya, ini adalah bentuk pendustaan atau kedustaan dari hatimu tentang kebangkitan, wal jaza wal hisab, dan tentang pembalasan ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya ya atasmu ada para pencatat Allah, kiraman katibin yang mulia lagi maha mencatat, ya'maluna ma taf'alun, ya'malun, mereka akan bekerja apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuatan, mereka akan selalu mencatatnya. Yakni wa inna alaikumul malaikat, maksudnya bahwasanya kalian itu ada malaikatnya, hafadzatan kirama, yang terjaga, yang mulia. Fala tuqabiluhum bil qaba'i, janganlah kalian ya menentangnya, melawannya dengan perbuatan buruk. Fa innahum yaktubuna alaikum, karena mereka itu menulis
menulis kalian ya, menulis apa yang dilakukan oleh kalian, jami'a a'malikum, seluruh perbuatan kalian. Kemudian qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim berkata, beliau membawakan riwayatnya sampai kepada Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akrimul kiramal katibin. Kata Nabi, muliakanlah para pencatat Allah yang mencatat, yaitu dari malaikat. Alladzina la yufariqunakum, yang mereka tidak akan berpisah dengan kalian illa inda ihda halatain, kecuali pada beberapa keadaan saja. Pada beberapa keadaan saja mereka akan berlepas atau mereka akan berpisah darimu. Yang pertama al-janabah, ya. Kecuali dari salah satu dua keadaan berikut. Yang pertama al-janabah, ketika sedang apa? Sedang junub ya. Malaikat memisahkan diri darimu, sedang junub. Maksudnya sedang junub ya bisa dengan banyak ya. Junub itu dari berhubungan suami istri ya, malaikat akan berpisah darimu. Kemudian ketika mimpi ya, kemudian ketika ketika haid dan sebagainya, itu masuk dalam keadaan junub. Nah, kemudian wal ghaid, dan ketika buang air ya, malaikat akan berpisah darimu ketika kalian berada dalam keadaan junub. Yang kedua dalam keadaan buang air. Fa idza tasala ahadukum, dan apabila salah seorang dari kalian sudah mandi kembali ya, sudah bersuci kembali, fal yastatir, maka hendaklah dia berhijab ya, menutupi diri, bijur mihaitin, dengan tembok ya, tembok rumah ya, atau dengan tembok bangunan, au biba'irihi, atau dengan untanya ya. Maksudnya menutup diri kalau dia sedang mandi, au liyasturhu akhuhu, atau ya saudaranya bisa menutupinya. Nah, jadi agar bisa tertutupi dari hal yang tidak diinginkan. Nah, ketika sedang buang air, ketika janabah, malaikat berpisah. Kemudian ketika mandi, kita diperintahkan untuk menutup diri dengan tembok ya, atau dengan unta. Kalau nggak ada di tempat lapang ya, ditutupi biar tertutupi dari pandangan. Nah, dan juga dari pandangan malaikat ya, ketika kita bersuci atau ketika kita mandi ya. Atau juga bisa dengan saudaranya ya, menunggui atau memberikan hijab ya, memberikan hijab buat orang yang atau saudaranya yang sedang menunaikan hajat, mandi atau sedang bersuci. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah itu aja yang bisa kita sampaikan, ikhwan dan akhwat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nahtatim ayyuhal ikhwal akhwat dengan membaca subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan ayyuhal ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.